Jadi saya tidak seperti Ibu Dokter Kiki Rianti yang main lapor-lapor. Kalau saya ada dasarnya, saya mohon perlindungan kepada dinas. Kemudian dinas menyarankan per telepon dan per surat agar apa-apa yang terjadi terhadap saya dan anak-anak diadukan ke Polda Jaya. Pak, ya Pak. Saya maaf nggak bisa. Ya, saya Belum ada izin atasan. Ya. Atasan. Siap, Ban. Mohon maaf. Oke, Ban. Makasih, Ban. Jual, menyewakan atau kepentingan ekonomis lainnya terhadap rumah ini, kami ingatkan kami akan menempuh jalur hukum apabila dia berani memindah tangankan kepemilikan dari rumah ini. 2 hari mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Paledang Bogor, Citra Ria mendapat dukungan. Adalah mantan istri pertama Yakraman Yagus yang menyuarakan ketidakadilan yang diterima Citra. Lalu, akankah dukungan ini membebaskan Citra dari jeruji besi? Dan seperti apa kesedihan ibunda yang sudah datang jauh-jauh dari Bandung namun tidak bisa membesuk anaknya di penjara? Mendekam di Lapas Paledang sejak Selasa malam lantaran diduga melakukan tindak penganiayaan terhadap istri Yakraman Yagus Dr. Irianti di lobi kantor agama Cibinong Januari silam, Citra Ria dibesuk sang ibunda tercinta. Wanita paruh baya yang jauh-jauh datang dari kota Kembang Bandung demi bertemu anaknya yang dipenjara hanya bisa mengusap dada. Kunjungannya ke Lapas Paledang Kamis kemarin hanya berbuah penolakan karena tidak diizinkan membesuk. Lalu, apa yang membuat Ibunda Citra tak bisa menemui anaknya di penjara? Ya tadi ibu kan jam 9 kesini ketuk-ketuk ke lapas ke ini mau besuk anak. Ternyata tidak boleh masuk dikarenakan katanya hari libur. Diperbolehkan masuk lagi besok jam 9. Insya Allah mungkin ibu datang juga. Cuman kecewa aja udah jauh-jauh dari Bandung ke sini ternyata tidak boleh masuk. Tidak bertemu dengan Citra. Dari pihak rutan sendiri tidak mengizinkan karena dikarenakan ini hari libur dan ada penyuluhan dari pimpinannya, jadi kami terpaksa dengan berat hati. Besok kami kembali lagi ke sini. Ya, jam 9. Tengah 9-an. Nasib Citra menyulut duka sang ibunda, apalagi saat Eis Rosita tak bisa bertemu dengan anaknya yang telah 2 hari berada di balik tembok penjara. Wajar jika kemudian air matanya tak tertahankan. Sembari menguntai doa dan berujar keyakinannya bahwa sang anak tak melakukan seperti apa yang dituduhkan, Eis Rosita mengubur harapan bertemu dengan anaknya di Lapas Paledang Kamis kemarin. Ya kepada Citra dari Mama dan kepada suami pun juga ke Pak Suharjo. Hari ini Mama tidak bisa melihat langsung dikarenakan tidak boleh masuk. Mudah-mudahan Citra di dalam tenang, sabar dan tawakal. Allah itu tidak tidur. Yang dimana dibicarakan oleh Irianti emang Allah tidak tidur. Tapi kan yang salah yang benar pasti akan kelihatan. Mudah-mudahan Allah melindungi kepada Citra Ria Raharjo dan kepada suami saya Suharjo. Amin. Iya, pasti tidak bisa tidur. Semalam juga tidak bisa tidur. Sampai gimana ya? Sampai ngobrol aja sampai subuh. Sampai sekarang juga belum bisa tidur. Apalagi belum ketemu sama Citranya. Ya Allah, sedih banget. Ya, Citra cukup kuat, cukup tegar. Gitu. Karena mungkin dia merasa tidak salah juga. Dia cukup tegar, benar-benar tegar, kuat. Gitu. Kesedihan Ibunda Citra tampaknya kian berlipat ganda dengan proses hukum yang menimpa pedangdut satu ini. Hal senada juga diucap kuasa hukum Citra Rifai yang menyaksikan penahanan kliennya. Lalu apa yang membuat Rifai merasa penahanan kliennya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku? Benarkah Citra ditahan karena ada tekanan dari pihak luar? Tuduhan di situ adalah pasalnya 351 atau 170. 170 kan harus lebih dari 1 orang. Kalau di dalam pengadilan ternyata terbukti 351 yang melakukan 1 orang, kenapa mesti ditahan 2 kan? Gitu kan?
Dari awal jadi jaksa mau mengarahkan ke 170, dia tahan dua-duanya gitu kan. Ini yang saya bilang, hak seseorang secara hak di dalam aturan HAM ini kan, kalau orang dia harus berpikir, kalau 351 yang melakukan satu orang, kalau saya tahan dua-duanya kan, masa saya mesti tahan dua-duanya? Alasan subjektifnya apa yang saya mau tanya sampai sekarang? Besok saya mau tanya kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Ya sedih, ya shock, pokoknya serba campur aduk lah perasaan ibu, ya Allah, sebagai orang tua tidak bisa tidak bisa dibicarakan lagi. Sakit hati ibu, benar-benar sakit hati ibu ini. Anak ibu benar-benar tidak bersalah. Kalau bersalah ibu nggak mau sampai masuk ke media begini. Karena tidak bersalah ibu siap sampai dimanapun juga. Upaya hukum apa yang kita laksanakan dalam penahanan ini? Sebenarnya penahanan ini di dalam P21 tahap kedua itu, pada saudara P21 tahap 2 itu seperti memang haknya daripada kejaksaan, itu haknya kejaksaan. Penilaiannya dia kooperatif apa tidak kan? Kalau mau untuk tidak ditahan kan biasanya orang ini kooperatif. Kooperatif. Tidak hanya kuasa hukum Citra yang dibebat rasa tidak percaya atas apa yang menimpa Citra, mantan istri pertama Yakraman Yagus, Tio, juga membeberkan sejumlah bukti tentang kecurigaannya atas surat nikah palsu antara Yakraman dengan Citra. Selain itu, Tio juga mengaku dirinya pernah mendapat tindak kekerasan selama berumah tangga dengan Yakraman. Tapi benarkah jika Tio akan melaporkan Yakraman ke pihak berwajib? Kok bisa punya buku nikah dengan saya yang buku nikah asli saya itu sampai sekarang masih ada, karena memang saya tidak pernah diproses cerai. Saya tidak pernah diproses cerai, tetapi kejahatan yang dapat merugikan saya dan juga orang lain, terutama oknum pejabat yang terlibat. Mungkin sekarang masih ketawa-ketiwi, hahaha, bisa menang, bisa di atas angin, tetapi yakin suatu saat oknum pejabat yang terlibat, saya yakin akan terungkap. Saya bisa SP3, berkali-kali itu saya bisa SP3 gitu. Jadi saya melaporkan suami saya ke Pom-Dam Jaya itu berdasarkan saran per telepon dan surat dari Kababinkum TNI berpangkat Mayor Jenderal. Jadi saya tidak seperti Ibu Dr. Kiki Rianti yang main lapor-lapor. Kalau saya ada dasarnya, saya mohon perlindungan kepada dinas. Kemudian dinas menyarankan per telepon dan per surat agar apa-apa yang terjadi terhadap saya dan anak-anak diadukan ke Pom-Dam Jaya. Pak, ya Pak. Saya maaf nggak bisa. Belum ada izin atasan. Ya, siap Ban. Mohon maaf. Oke Ban, makasih Ban. Berbeda dengan kenyataan pahit yang harus dijalani Citra dan keluarga, pasangan Usi dan Andika tengah berbahagia dengan perjalanan mereka ke Tanah Suci Mekah. Sudah 1 pekan berada di sana, seperti apa ibadah umroh yang dilakukan Usi dan Andika? Seperti apa pula kebahagiaan mereka saat menjejakkan kaki ke tempat bersejarah seperti Jabal Rahmah, juga Masjid Kuba di Madinah. Alhamdulillah hari ini insya Allah siang ya, nanti jam-jam 11-an kita akan melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah berdua, aku sama Mas Andika aja. Iya, anak-anak diajak. Bapak nangis. Satu pekan sudah pasangan Usi Sulistiawati dan Andika Pratama menjalani ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Inilah perjalanan mereka tanpa mengajak serta keluarga. Selain ingin menikmati kebersamaan berdua saja, inilah janji yang kini ditepati. Jauh sebelumnya, Usi dan Andika Pratama juga kedua belah pihak keluarga pernah melaksanakan umroh bersama. Kala itu, Usi dan Andika belum melanggengkan cinta dalam bahtera rumah tangga
Mekah dan menguntai janji mereka jika mereka ingin kembali ke Mekah Al-Mukarramah setelah resmi menikah. Maka seperti inilah hari-hari Usi Sulistiawati dan Andika Pratama menyelami nilai-nilai religi dalam ibadah umroh. Terutama ibadah umrohnya, ya takutnya ada yang lupa.